Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita sudah memasuki bulan Februari dan saya percaya Bapak Ibu ya, mulai banyak komitmen-komitmen yang mulai sedikit runtuh-runtuh ya. Ada yang mungkin tadi komitmen diet, ini udah mulai Februari mungkin komitmennya udah mulai nggak dilakukan ya. Atau mungkin saudara ada hal-hal tertentu yang saudara simpan, tadinya saudara berkata, oke Tuhan saya mau lepas, saya nggak mau lagi lakukan, tapi tampaknya saudara mulai kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan itu saudara. Nah kita bersyukur hari ini kita bisa membahas sedikit saudara, dan kembali lagi diteguhkan oleh firman Tuhan. Tema yang akan kita sama-sama renungkan adalah panggilan Sang Tabib Agung. Saya berdoa saudara apa yang akan kita sama-sama renungkan boleh kembali menguatkan kita dan bahkan menetapkan langkah kita yang benar di depan Tuhan. Sudah saya mengajak kita membaca dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 2. Markus pasal 2 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Markus pasalnya yang kedua melanjutkan pembacaan kita dari minggu lalu saudara. Kita akan baca bergantian, saya baca ayat yang ganjil, saudara bisa baca ayat yang genap, demikian sampai ayat ke-17 kita akan baca bersama. Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Yesus kembali lagi ke pantai Danau Galilea, banyak orang datang kepadanya dan ia mengajar mereka. Waktu Yesus sedang makan di rumah Lewi, datanglah banyak penagih pajak dan orang-orang yang dianggap tidak baik oleh masyarakat ikut makan bersama-sama Yesus dan pengikut-pengikutnya, sebab banyak di antara mereka mengikuti Yesus. Ayat 16. Bersama-sama saudara, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Oke, saudara, saya mau memulai khotbah ini saudara dengan menceritakan sebuah kisah. Ada seorang pemuda yang datang kepada hamba Tuhannya saudara. Pemuda ini bertanya tentang banyak hal gitu ya, tentang kehidupan. Kemudian si pendeta ini karena melihat pemuda ini yang datang, dia hamba Tuhan ini kemudian berkata kepada pemuda ini, oke, kamu mau nggak mulai ikut pelayanan di gereja gitu ya. Nah saudara, pada waktu dia diajak, maka pemuda ini langsung dengan tegas dan tanpa mikir panjang, dia kemudian berkata, oh enggak, jangan dulu, nggak bisa saya. Nah kemudian pendeta ini tanya dia, kenapa? Ayo dong, ikutlah, kamu belajar melayani gitu ya. Nah kemudian dia berkata lagi, oh enggak, tidak, jangan sekarang. Saudara, kemudian hamba Tuhan ini bertanya lagi kepadanya, kenapa kamu tidak mau? Nah maka saudara, dia kemudian akhirnya menjawab dengan sebuah kalimat, saya terlalu kotor. Saudara, tidak terlalu jelas dia kenapa, tetapi hamba Tuhan ini dia tidak menjelaskan kepada hamba Tuhan ini apa yang telah dilakukannya. Tetapi anak muda ini merasa dirinya tidak layak di depan Tuhan untuk datang ke gereja, apalagi dia mungkin masih datang ke gereja, saudara, walaupun tidak rutin. Tapi dia datang ke gereja, diajak melayani, dia nggak mau karena merasa dirinya terlalu kotor, merasa dirinya tidak terlalu baik untuk Tuhan berdiri di atas altar, di atas mimbar untuk melayani Tuhan atau melakukan hal-hal lain seperti seorang pengurus gereja. Dia merasa dirinya terlalu kotor, saudara. Nah, saudara, saya yakin pikiran itu pernah atau mungkin sedang kita juga miliki, saudara. Ada di antara saudara yang hari ini datang ke tempat ini mungkin hanya sebagai rutinitas. Saudara kalau diajak melayani nggak terlalu mau, saudara diajak untuk
melakukan pelayanan untuk Tuhan, saudara nggak terlalu mau, saudara, bukan karena saudara nggak bisa. Tapi saudara mungkin membayangkan ada hal-hal yang saudara lakukan di masa lalu yang membuat saudara merasa jijik terhadap diri saudara sendiri. Saudara merasa saudara nggak layak di hadapan Tuhan, saudara merasa terlalu kotor di hadapan Tuhan, jadi sebaiknya jangan saya. Ada orang yang lebih baik yang bisa melakukan itu. Ada orang yang lebih baik yang bisa melayani Tuhan, tapi orang itu bukan saya. Sudah, tapi bisa juga sudah jadi ekstrim yang lain, saudara memang nggak mengatakan saudara orang yang tidak layak, tetapi saudara mulai melihat orang dengan kategori, saudara. Mungkin di antara kita ada yang datang dengan cara melihat orang-orang di sekitar kita, khususnya di gereja, saudara. Ini adalah orang yang layak melayani Tuhan, yang ini tidak layak. Ini adalah orang yang bisa melayani Tuhan karena dia cukup baik melayani Tuhan. Sedangkan ini orang yang dulunya kayaknya hidupnya tidak baik. Gak bisa ini. Mau sampai kapanpun dia gak akan bisa melayani Tuhan. Kalau sampai jemaat tahu masa lalunya, wah jadi apa gereja kita? Saudara, saya gak tahu saudara orang yang mana. Tapi hari ini saya mau ngajak saudara melihat sebenarnya bagaimana sikap Yesus terhadap orang berdosa. Apakah kita jenis orang yang sedang mengambil jarak dengan Tuhan? Saya nggak layak Tuhan, jadi saya oke segini aja Tuhan. Saya berdiri di lingkaran luar, kasih Tuhan itu bukan buat saya. Ada orang yang lebih baik untuk dapatkan itu. Atau saudara adalah orang yang berdiri kemudian melihat orang lain, wah ini yang pantas, ini yang tidak pantas, ini yang cocok, ini yang tidak cocok. Saudara, mari kita lihat bagaimana sikap Yesus terhadap orang berdosa kalau kita perhatikan dari kisah ini. Kisah ini kisah yang cukup kita familiar ya saudara. Bagaimana Yesus memanggil seorang Lewi yang kita kenal juga sebagai Matius, saudara. Kisahnya dimulai saudara pada waktu Yesus sudah menyembuhkan orang lumpuh yang kita pelajari minggu lalu, saudara. Nah kemudian setelah Yesus mengajar, kemudian ia melewati sebuah tempat. Di situ dituliskan pantai danau, saudara ya. Yesus melihat ada seorang pemungut cukai dan ia adalah Lewi anak Alfeus yang kita kenal sebagai Matius. Kemudian pada waktu dia melihat, Yesus kemudian berkata, ikutlah aku. Saudara, kalau perhatikan apa yang dituliskan Alkitab, saudara, itu tidak ada perdebatan sedikit pun, betul ya? Antara Yesus dengan Matius, nggak ada perdebatan. Yesus lewat, kemudian Yesus melihat, menatap dia, kemudian Yesus berkata, ikutlah aku. Maka kemudian Alkitab menulis seperti Petrus, Yakobus, Yohanes yang mengikut Yesus meninggalkan jala mereka. Nah Matius juga melakukan hal yang sama. Seolah-olah Markus sedang menunjukkan, saudara, menuliskan tidak ada perdebatan di sana. Matius kemudian meninggalkan apa yang dia sedang kerjakan, kemudian mengikut Yesus. Nah maka pertanyaannya saudara, kenapa? Kenapa ketika Yesus menggunakan kata imperatif saudara kepada Matius ya, kata perintah, ikutlah aku. Maka kemudian Matius langsung ngikut dia, saudara. Saudara kalau misalnya jadi Matius, lagi ngitungin cuan berapa hari ini, saudara. Ya, hitungin duit, tiba-tiba ada orang lewat di depan. Bro, ikut bro. Gitu ya. Kira-kira saudara akan ikut gak? Pasti kan kita akan bertanya, ngapain? Kenapa aku harus ikut kamu? Nah tapi di dalam teks ini, saudara, kita tidak menemukan itu sama sekali. Kita tidak menemukan ada perdebatan antara Yesus dengan Matius atau ada keraguan dari diri Matius untuk pergi mengikut Yesus, saudara. Perkataan yang ditulis cuma begini, saudara. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Nah saudara, waktu saya persiapkan ini, saya cuma satu pertanyaan besar. Kenapa dia langsung ikut tanpa ada pertanyaan, tanpa ada perbantahan, saudara. Nah maka saya coba membayangkan apa yang sebenarnya terjadi, saudara, pada zaman itu. Pada saat itu, peristiwa itu, saudara. Kalau kita mau tahu konteksnya, saudara, kita bisa lihat Matius ini, kalau kita bandingkan sedikit sama Zakheus ya. Zakheus kan semua orang tahu ya. Dia sedikit berbeda dengan ceritanya Zakheus, saudara. Kalau Zakheus telah mendengar kabar tentang Yesus, nah kemudian Zakheus mulai cari tahu,
Oh iya, ada seorang nih yang hebat, yang katanya kayaknya melakukan mujizat-mujizat. Oh iya, ini seorang yang kayaknya penuh harapan, siapa sih dia? Nah maka dengan badan pendeknya itu sudah dia pergi jalan, dia lihat kerumunan orang banyak menghalangi dia nggak bisa lewat melihat Yesus. Kemudian dia lihat ada pohon dan dia tahu Yesus mungkin akan lewat situ. Dia naik ke atas pohon, terus dia lihat Yesus. Posisinya Zakheus mencari Yesus, pengen tahu saudara. Tapi Matius enggak saudara. Matius sedang duduk melakukan pekerjaannya sehari-hari, menghitung pajak saudara. Menghitung uang yang dia kumpulkan hari itu. Secara jabatan juga beda saudara. Zakheus itu kepala pemungut cukai. Kalau Matius itu pemungut cukai. Bedanya apa saudara? Singkat saja saudara. Di zaman masa penjajahan Romawi saudara, mereka biasanya melakukan lelang pajak saudara. Untuk siapa yang menguasai. Ada orang-orang kaya Yahudi yang nanti akan diberikan kontrak tawar-menawar. Siapa yang mau mengambil kontrak untuk menagih pajak. Karena orang-orang yang di jajahan Romawi itu harus memberikan pajak. Nah maka kepala-kepala ini, orang-orang kaya ini akan menjadi kepala-kepala pemungut cukai. Nah kepala pemungut cukai ini yang telah membuat kontrak bersama dengan pemerintahan Romawi. Maka dia akan mencari orang yang akan dia pakai menolong dia memungut pajak. Yaitu pemungut cukai. Maka orang itu akan ditaruh di tempat-tempat strategis, biasanya di jembatan penyeberangan, di jalan-jalan, ataupun di pelabuhan, saudara, di mana orang banyak lewat. Nah, maka kita lihat di sini, saudara, Tuhan itu baru saja mengajar dan dia ada di pantai danau tulisannya, saudara. Nah, ini adalah tempat yang strategis untuk mengumpulkan pajak. Nah, inilah yang dilakukan oleh Matius, saudara. Kalau Zakheus tuh pangkatnya lebih tinggi, saudara. Dia kepalanya. Sedangkan kalau Matius, dia cuma pemungut cukai biasa, saudara. Ada di sana, di daerah pantai situ. Kemudian dia danau situ, kemudian dia menagih setiap orang yang lewat, menagih pajak. Nah menagih pajak juga ya memang kalau di pemerintahan Romawi ada yang jelas, saudara. Tanah itu ada, kemudian ada pendapatan, kemudian ada pajak orang dewasa, hitungannya sekian-sekian lah, saudara. Tetapi ada juga yang pajak nggak langsung. Pajak tidak langsung itulah pajak lewat dari penyeberangan, jalan yang menyeberang, nanti ada pemungut cukai di sana, dia akan ngagih pajak. Melewati sebuah jalan tertentu yang dibangun sama pemerintahan Romawi, maka dia akan ditagih pajak. Nah, tempat-tempat seperti inilah yang paling rawan untuk orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena pajaknya nggak jelas. Kalau kita kan kalau mau lewat satu tempat pasti ada bacaan kan, saudara. Lewat sini bayar sekian gitu ya. Nah di sana nggak ada, saudara. Kalau mau lewat ya mereka akan gini, oke, pajak untuk lewat silakan lewat, tapi bayar dulu pajaknya. Nah inilah pajak yang nggak bisa mereka ketahui, orang-orang Yahudi nggak ketahui, akhirnya dipermainkan oleh para pemungut cukai. Mereka menagih dari yang seharusnya. Ya, misalnya saudara harusnya lewat 10.000, nih mereka minta 50.000 ya. Nah, saudara mulai ingat-ingat mungkin pernah pergi ke satu tempat ya, di Jakarta naik ke puncak, sudah lewat jalan alternatif, sudah ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang nagih ya. Dan itu semua tidak resmi. Nah kemungkinan besar kalau saudara mau menggambarkan yang terjadi ya kayak begitu, saudara. Orang-orang yang ini resmi, tetapi mereka menagih daripada yang seharusnya, termasuk Matius, saudara. Nah dalam bagian ini dikatakan Yesus pergi ke sana dan kemudian Matius ada di sana. Balik lagi saudara, pertanyaan saya. Kenapa ketika Yesus menggunakan kata imperatif untuk menyuruh Matius ikut dia langsung mengikut dia. Saudara, waktu saya memikirkan bagian ini, saudara, saya coba bayangkan bagaimana sebenarnya mimik muka-muka orang yang lewat di jalanan itu pada waktu menatap Matius, saudara. Entah kenapa, saudara, waktu saya persiapan saya langsung keinget, saudara, bagaimana saya menatap seorang tukang parkir. Sudah, saya kalau di Malang ini lagi melihat parkir itu merajalela di mana-mana, saudara ya. Saya tuh sangat kesal sama tukang parkir, kalau resmi sih nggak apa-apa ya. Yang buat saya kesal tuh kalau yang nggak resmi. Bapak-bapak juga pasti ya, udah siap aja mungkin siapin pedang atau apa di samping gitu ya kalau berantem sama tukang parkir. Nah sudah, saya pernah satu kali masuk ke sebuah supermarket yang jelas-jelas tulisannya gede, saudara, pakai apa itu namanya, banner, parkir gratis. Tiba-tiba waktu saya mulai mundurkan mobil saya, kemudian tukang parkir entah datang dari mana ya, keluarin semprit, prit gitu ya. Terus saya mulai
ini ya, guncang dalam hati, guncang. Saya mulai pikir loh, ada tukang parkir lagi, itu kan jelas-jelas gratis parkir. Ya, maka saya mulai dilema, saudara, kasih apa enggak? Ini kebenaran, itu salah itu, benar ya saudara. Kita biasa gitu ya, kita nggak mau ditindas sama premanisme. Maka dari hati itu mulai gusar, saudara. Mundur, saya naik mobil itu, saya mundur, kemudian saya buka kaca, saya bilang, kenapa Pak? Ya, udah siap-siap darah Batak meledak, saudara ya. Udah, parkir Pak. Saya bilang, Pak itu kan ada gratis parkir Pak. Masa saya masih ditagih parkir? Bapak bisa baca kan, gratis parkir. Parkir gratis ya. Kemudian apa yang dia bilang, saudara? Tetep Pak, bayar. Pakai senyuman lagi ya. Tetep Pak, bayar. Saudara, saya kalau ngadepin yang kayak gitu, itu kemudian muka saya itu langsung berubah, saudara. Kesel, mata saya mulai tajam, saudara. Saya mau mulai berdebat nih ya, cuma ingat-ingat bahwa istri ada bayi ya di belakang saya. Gak mungkin saya berdebat. Kemudian saya ingat firman Tuhan, saudara. Kalau memang bisa daripadamu, intinya tidak melakukan kejahatan, membawa kedamaian, gak usah. Aduh, firman Tuhan datangnya lagi kayak gini lagi ya. Nah, jadi saya ambil uang, saya kasih, saudara. Daripada ribut. Tapi saudara, setiap saya parkir di tempat seperti itu, maka respon natural yang muncul dari wajah saya apa saudara? Tatapan tajam, benci lihat tuh orang, ya. Saking bencinya saudara, setelah saya tatap, saya nggak mau lihat lagi. Kenapa saudara? Muak. Ini orang premanisme gitu ya. Menagih apa yang seharusnya dia tidak tagih. Nah, saya bayangkan saudara, orang-orang yang lewat di zaman Matius itu orang-orang seperti itu. Mereka datang melewati jalan itu, kemudian mereka lihat ada rumah cukai, tempat pajak itu dikumpulkan, dia lihat Matius berdiri di sana. Melewati, sedang menghitung cukai satu-satu yang lewat saudara. Siapa yang gak kesel saudara? Ditagih dengan tidak seharusnya. Sesama orang Yahudi malah menagih orang Yahudi. Sesama orang Yahudi malah mengambil keuntungan dari saudaranya sendiri. Bagi orang Yahudi seperti itu saudara. Makanya pemungut cukai ini dianggap sebagai orang berdosa saudara. Orang yang menjijikan, bahkan mereka dilarang masuk ke sinagog-sinagog. Tempat ibadah mereka gak boleh masuk. Mereka kehilangan status sosial mereka karena mereka pemungut cukai saudara. Mereka gak bisa ngikutin ibadah di sinagog. Mereka akan ditolak karena dianggap sebagai orang berdosa. Jadi saudara, saya bisa bayangkan tiap hari Matius itu melihat orang-orang dengan tatapan yang penuh kebencian. Orang-orang melihat Matius dengan tatapan penuh kebencian. Tatapan yang kemudian menganggap dia seperti seorang manusia yang menjijikkan. Seorang yang begitu tidak layak, seorang yang begitu berdosa. Saudara. Awalnya mungkin Matius terganggu dengan tatapan itu. Lama-lama dia mulai terbiasa. Tadinya dia mulai sedih, awal-awal dia sedih, dia takut, dia gelisah. Tapi lama-lama karena terbiasa, dia mulai terbiasa dan menerima itu seperti itu saudara. Pada akhirnya walaupun mengganggu hatinya, ia tetap melakukan pekerjaannya saudara. Kenapa? Ya gak apa-apa selama mendapatkan kenikmatan hidup. Karena dia punya privilege tertentu kalau dia menjadi seorang pemungut cukai. Mendapat sedikit kenikmatan hidup yang lebih baik daripada orang-orang itu gak apa-apa. Gak apa-apa melakukan sedikit dosa demi dapat itu. Nah tapi saudara, saya bayangkan juga hari itu menjadi sebuah hari yang berbeda buat Matius. Karena ada seorang yang menatapnya dengan berbeda. Kalau orang-orang tadi yang lewat menatap dengan penuh kebencian, menatap penuh dengan tajam kemarahan saudara. Tapi ada seorang yang lain yang berjalan melewati dia. Kemudian orang itu berkata, ikutlah aku. Saudara, ini bukan percakapan biasa. Saya yakin Matius sudah mulai mendengar keramaian saudara. Karena yang disebabkan oleh Yesus. Yesus datang ke daerah itu, orang banyak mengikuti dia. Maka saudara, orang-orang ini sudah banyak sekali melihat Matius atau rumah cukai di daerah itu. Mungkin itu adalah kesempatan paling baik saudara untuk memungut cukai. Tetapi pada waktu Yesus datang, Yesus melewati Matius, justru dia mengalami sebuah perubahan hidup saudara. Saya coba kita membayangkan saudara, kalau saudara jadi Petrus, Yakobus, Yohanes, ya
Coba saudara bayangkan, karena kalau baca di pasal pertama, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes tuh orang yang pertama dibawa Yesus jadi muridnya. Nah mereka lagi jalan nih sekarang, terus ketemu Matius ya. Nah saudara bayangkan, saudara adalah salah satu dari ketiga orang itu, keempat orang itu. Kira-kira apa respon natural saudara? Pada waktu Yesus berkata, Matius ikutlah aku. Nah, saudara mungkin cepet-cepet, kayak mungkin Petrus kali ya, cepet-cepet. Tuhan, lu gak salah Tuhan. Itu tuh perampok itu Tuhan. Kenapa dipanggil? Tuhan gak salah. Ayo Tuhan, mungkin kita tarik Tuhan Yesus. Kita bilang sama Tuhan, ngomong dulu sama kita. Diskusi dulu, apa Tuhan nih kenapa angin pantai jadi salah pikirannya jadi kacau atau gimana gitu ya. Ngomong sama kita Tuhan, gak salah. Itu perampok Tuhan. Itu orang yang curi uang kita. Tuhan mau jadiin pengikut. Suruh dia ikut kita, gak salah Tuhan Yesus. Mungkin respon natural kita begitu, bukan saudara? Dan respon ini juga biasanya kita temukan di gereja, bukan saudara? Waktu kita melihat ada orang-orang di gereja yang kita tahu masa lalunya kurang baik, saudara. Atau dia sedang berada dalam kejatuh di dalam dosa. Kemudian orang itu masuk ke dalam gereja, respon natural kita, Bu, apalagi ibu-ibu ya. Bu, itu kan kemarin itu yang ketahuan nyuri itu kan. Ih, kok dia masuk gereja kita? Oh iya, mulai dari sekarang jaga barang ya. Gak boleh taruh di samping, peluk tiap hari. Apalagi kalau ada dia. Iya bener. Ih, jangan deket-deket deh. Saudara, apakah itu kita, saudara? Kadang-kadang muncul kan saudara, cara pikir yang seperti itu sama. Melihat betapa rusaknya orang, tetapi kita gak melihat betapa rusaknya kita. Saudara, kita bilang, ih itu orang, jangan deh. Dulu kan dia suka main judi. Tiba-tiba diajak pelayanan lagi tuh sama hamba Tuhan. Ih hamba Tuhan tuh ya, gak bener tuh hamba Tuhan. Masa yang main judi diajak main pelayanan, itu kan dulu dia ada terjerat pinjol tuh, jangan. Dulu nanti uang gereja malah diambil, dijadiin pinjol gitu ya. Sudah respon yang biasa yang kita lakukan, mungkin pada waktu kita melihat orang berdosa. Sudah sering nyanyikan Amazing Grace, how sweet the sound that save a wretch like me. Wretch-nya like me doang. Tapi kalau orang lain gak boleh, saudara. Ngerti ya, saudara? Kita bilang kita ini orang berdosa yang hancur, saudara. Tapi kalau orang lain yang berdosa, ntar dulu nih, ini gak layak nih, saya yang layak. Sudah itulah yang terjadi pada zaman itu. Saya bayangkan orang-orang meresponi Yesus. Tuhan gak salah. Ini orang masuk ke sinagog aja gak boleh Tuhan. Tapi Tuhan panggil jadi seorang murid. Gak salah Tuhan. Sudah itulah yang berbeda dengan perlakuan Yesus. Sudah. Ketika semua orang menunjukkan tatapan kebencian, Yesus justru menunjukkan tatapan belas kasihan. Di saat semua orang sudah menunjukkan tatapan kejijikan, sudah, Yesus menatap dengan penuh cinta. Ketika semua orang melihat sampah, Yesus melihat seorang murid. Sudah, itu yang membuat Matius, sudah. Matius, orang yang dianggap sebagai orang yang menjijikkan itu, kemudian meninggalkan semua yang dia punya, yang dia sedang kerjakan, dan mengikut Yesus. Saudara, pada waktu Matius meninggalkan ini bukan tanpa konsekuensi, saudara. Petrus, Yakobus itu kan dulu penjala ikan, saudara. Sewaktu-waktu mereka mau balik lagi ke penjala ikan, bisa nggak, saudara? Bisa. Tapi Matius enggak, saudara. Matius kalau dia meninggalkan posnya ini, maka dia akan kehilangan semua miliknya itu. Privilege-privilege yang dia punya, dia akan kehilangan semuanya. Tetapi itulah, tatapan yang penuh kasih sayang dan belas kasihan itulah yang mengubahkan dia, bukan, saudara. Tatapan itu kemudian masuk bukan hanya matanya yang melihat, tapi menyentuh hatinya. Oh, dia begitu berdosa, tapi ada seorang yang kali ini menatap dia dengan cara yang berbeda. Tindakan Yesus menggemparkan semua, saudara. Semua orang yang ada di sana. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama mungkin Matius merasa ada seorang yang menatapnya
dengan manusiawi. Ada seorang yang menatapnya dengan menunjukkan penerimaan yang besar, saudara. Ada seorang yang menatapnya dengan menunjukkan kasih sayang yang besar. Itulah yang membuat dia berdiri dari meja cukainya, kemudian meninggalkan pekerjaannya itu, mengikuti Yesus. Saudara, kegemparan ini ternyata belum selesai sampai di sini. Kegemparan ini berlanjut ketika kemudian Matius mengajak Yesus makan di rumahnya, saudara. Bukan hanya meminta Matius mengikutnya, kemudian Matius kalau catatan Lukas, saudara, Matius mengadakan perjamuan besar untuk menyambut Yesus itu. Nah, maka datanglah Yesus bersama dengan muridnya, baik di ketiga Injil saudara mencatat Yesus bersama dengan muridnya makan bersama dengan pemungut cukai, yaitu Matius, dan juga pemungut cukai lainnya, saudara. Saya nggak bisa bayangkan, berarti mereka mengajak nih, bukan hanya satu orang, teman-teman Matius juga diajak. Ayo makan di rumahku, ayo makan di rumahku. Kemudian dicatat ada orang-orang berdosa lainnya yang kemudian juga ikut makan di sana. Wah, ini sangat gempar, kenapa saudara? Karena itu bukan sesuatu yang biasa dilakukan pemimpin agama pada waktu itu, saudara. Pemimpin agama pada waktu itu nggak mungkin melakukan itu. Mereka saja melarang orang-orang berdosa masuk ke sinagog, apalagi makan bersama dengan mereka. Orang-orang Yahudi itu memaknai makan itu sebagai sebuah persekutuan yang indah, saudara. Jadi kalau ini Yesus datang kemudian makan bersama dengan Matius dan semua pemungut cukai yang lain yang ada datang dan orang-orang berdosa lainnya, maka sudah wajar jika terjadi kegemparan. Kenapa Yesus melakukannya? Mungkin orang-orang mulai bertanya dan mulai ngomong berbisik-bisik satu sama yang lain. Kenapa Yesus kok mau makan sama orang itu? Kemudian pertanyaan itu dilontarkan oleh salah seorang ahli Taurat, sudah dari golongan Farisi. Dia bertanya, kenapa engkau bersama dengan gurumu makan bersama-sama dengan orang berdosa? Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Nah, baru saudara Yesus memberikan satu kalimat pamungkas, saudara. Ayat 17, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit, saudara. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sudah, jawaban Yesus memperjelas semuanya. Markus ingin menunjukkan bahwa pribadi Yesus ini adalah pribadi yang berbeda dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Pemimpin agama Yahudi itu mengkategorikan orang-orang yang dianggap benar, tidak benar, kudus, tidak kudus, layak, tidak layak. Mereka mengkategorikan itu, bahkan mereka membatasi diri, memberikan jarak pada orang-orang ini. Mereka gak mau dekat-dekat sama orang seperti ini. Tapi Yesus justru datang duduk makan bersama dengan orang-orang berdosa. Sudah, perkataan ini bukan juga artinya Yesus kemudian menyetujui cara pikir orang ahli-ahli Taurat atau orang Farisi itu, saudara. Pada waktu Yesus mengatakan aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang yang sakit, saudara. Itu bukan bicara Yesus itu sedang mengatakan ini orang Farisi orang benar, ini nih pemungut cukai orang berdosa. Enggak, saudara. Itu harusnya kalau mereka sadar, saudara, mereka akan berpikir kalimat Yesus itu sedang tidak membedakan mana yang sakit, mana yang enggak. Mana yang benar, mana yang tidak benar, saudara. Seolah-olah mengatakan ini orang Farisi yang benar, ini pemungut cukai yang tidak benar. Enggak, saudara. Yesus sedang bicara tentang kalau kamu memahami, mengerti kamu orang berdosa, maka kamu membutuhkan aku. Sudah, buat Yesus di mata Allah semua orang berdosa, saudara. Gak ada yang lebih baik, saudara. Di mata Allah kita pun sama, kita sama berdosanya. Tetapi pada saat pemimpin agama itu mulai berkata, oh saya lebih baik, saya udah meninggalkan beberapa dosa, saya ini orang lebih baik. Ini orang berdosa, jauhi saja, saudara. Maka Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Pertanyaannya, kamu sadar gak kamu berdosa? Itu yang sedang Tuhan katakan kepada pemimpin agama itu. Kamu menolak orang berdosa sedemikian rupa. Kamu sadar gak kamu berdosa? Sudah, perkataan Yesus itu harusnya membuat mereka sadar. Sudah. Tetapi jika mereka tidak sadar akan keberdosaan mereka, mereka merasa diri mereka lebih baik, maka saudara mereka akan merasa tidak membutuhkan Yesus sama sekali, saudara. Dan itu yang terjadi bukan pada mereka.
Saudara, ini yang mau Tuhan Yesus tunjukkan pada mereka. Pada kita juga, saudara. Bahwa Yesus makan bersama dengan orang berdosa itu bukan tanpa tujuan, saudara. Dia juga makan bersama dengan orang berdosa itu juga bukan untuk membiarkan mereka dalam keberdosaannya dan bersenang bersama-sama. Enggak, saudara. Yesus makan bersama dengan orang berdosa untuk memulihkan mereka yang sakit. Yesus makan bersama dengan mereka agar mereka sadar betapa sakitnya mereka dan betapa mereka memerlukan Yesus. Sudah bukankah kadang-kadang dalam pertumbuhan iman kita juga kadang-kadang mungkin saudara sedang di dalam fase yang sama. Saudara bisa merasa mulai hari ini saudara mungkin sudah meninggalkan beberapa kebiasaan. Begitu saudara melihat ada orang yang melakukan kebiasaan buruk, tangan saudara mulai menunjuk mereka. Dalam hati saudara mulai mengatakan dia mah gak layak, dia mah gak bisa, dia mah gak boleh. Aku yang boleh, aku yang bisa. Hati-hati saudara, kalau pikiran kita sudah mulai ke sana saudara, kita mulai merasa gak butuh Tuhan nanti saudara. Kita merasa saya sudah lebih baik, saya oke. Saudara, Yesus hadir sebagai tabib agung kita bukan. Memulihkan mereka yang sadar dirinya sedang sakit. Maka membutuhkan tabib itu saudara. Orang Farisi gak malah sadar mereka lagi sakit. Ahli Taurat itu gak sadar mereka lagi sakit. Wajar mereka gak datang, malah mereka menantang Yesus saudara. Maka hari ini kita yang sadar saudara, kita sedang sakit di dalam keberdosaan kita. Yesus hadir untuk kita. Kitalah orang berdosa itu. Kita membutuhkan Dia untuk memulihkan kita. Yesus mengubah kehidupan seorang pemungut cukai, saudara. Orang yang dilihat sangat berdosa pada masyarakat zaman itu. Bahkan dijauhkan oleh pemimpin agama seperti seorang manusia yang sangat menjijikkan, saudara. Akan tetapi berbeda dengan Yesus, saudara. Ketika dunia melihat sampah, Yesus melihat seorang murid. Saudara, itulah yang Tuhan Yesus lihat dalam hidup kita, saudara. Panggilan Yesus itu melampaui segala dosa masa lalu kita. Oke, engkau lakukan hal buruk. Oke, engkau mungkin lakukan hal bodoh yang engkau sesali, saudara. Hari ini saya mau katakan sama saudara. Tidak ada dosa yang terlalu kotor untuk tidak bisa dibasuh oleh darah Yesus. Kasih-Nya cukup untukmu dan untukku. Sudah saya ingat ada sebuah kisah di Brazil. Ada seorang anak bernama Christina, saudara. Dia tinggal bersama ibunya, ayahnya sudah pergi meninggalkan mereka. Christina ini mulai beranjak dewasa dan dia mulai bosan dengan kehidupannya di perkampungan Brazil, saudara. Mereka hidup dalam kemiskinan, tinggal di sebuah gubuk yang kecil. Dan dia mulai berpikir bagaimana kalau aku pergi ke kota. Mungkin aku bisa menghasilkan sedikit uang, aku bisa bekerja, hidupku akan lebih baik, saudara. Tapi tentu saja kalau dia ngomong sama mamanya, ini pasti akan dilarang, saudara. Maka kemudian Christina diam-diam, saudara, mengambil uang yang ada, uang mamanya sedikit untuk bisa pergi ke kota, saudara. Dia ambil uang itu kemudian dia tulis sebuah surat ketika mamanya sedang bekerja. Dia tulis sebuah surat, dia katakan bahwa dia pergi meninggalkan rumah dan ingin mencari pekerjaan di kota. Nah saudara, kemudian anak ini taruh surat itu, dia pergi di stasiun bus, kemudian di terminal itu banyak orang, dia kemudian pergi, saudara. Mamanya Christina sepulang dari pekerjaannya, apa yang dia lakukan, datang ke rumah kemudian melihat sepucuk surat, dia buka surat itu, dia baca, dia kaget setengah mati, anak satu-satunya dia mau pergi ke kota, saudara. Nah maka cepat-cepat dia langsung mengemas barangnya, dia ambil semua barangnya, dia menyusul Christina ke kota. Dia mau cari Christina ada di mana. Sudah deh, karena masa itu tidak ada handphone, saudara, tidak bisa hubungin. Maka dia cari cara gimana caranya, gimana saya bisa tahu anak saya ada di mana. Karena dia tahu kalau anak ini pergi sendirian sampai uangnya habis, dia bisa melakukan apa saja, terjebak pada orang-orang
yang bisa menjebak dia, saudara, melakukan apa saja termasuk menjual dirinya, saudara. Nah maka akhirnya sudah ibunya ini cepat-cepat di kota, sampai di kota dia masuk ke sebuah tempat foto, sudah ada foto box begitu. Dia foto dirinya, perbanyak itu foto, kemudian di setiap foto dia tuliskan sebuah kalimat, saudara. Dia tuliskan, kemudian dia pergi mencari Christina. Dia masuk ke tempat makan, dia masuk ke hotel-hotel, saudara. Dia masuk ke penginapan-penginapan yang ada, dia masuk bahkan ke klub-klub malam, saudara. Di semua tempat dia lihat foto itu, dia ambil, kemudian dia taruh, dia tempel. Berharap Christina lihat foto itu, saudara. Dan Christina bisa pulang. Tapi setelah seharian mencari, dia gak bisa temukan Christina. Esoknya dia cari lagi, dia gak bisa temukan. 3 hari berikutnya dia cari lagi, dia juga gak bisa temukan, saudara. Akhirnya dia kemudian pulang dengan tangisan waktu dia pulang di bus. Dengan bercucuran air mata, dia begitu khawatir di mana anak perempuanku yang kusayangi. Sudah waktu dia pulang, dia hanya berpikir berharap Christina bisa pulang, melihat foto itu dia bisa pulang. Beberapa minggu kemudian, saudara, Christina menuruni sebuah tangga hotel, saudara. Sebuah tempat penginapan, sederhana yang kecil. Dia turun dengan mata yang sudah sayu, saudara. Seperti kehilangan semangat masa mudanya. Seperti mata yang menunjukkan keputusasaan. Sudah betul. Dia jadi seorang pelacur, saudara. Dijebak dan dijual, saudara. Dia begitu pilu, dia gak tahu gimana. Bahkan dia mulai memikirkan, apakah kalau aku pulang mamaku akan terima aku udah melakukan hal ini. Akhirnya dia turuni tangga itu, pada waktu di lobi penginapan itu, dia lihat ada sebuah foto yang familiar dengan dia. Dia lihat foto itu, matanya mulai memerah, saudara. Dia mulai menangis. Karena dia tahu itu foto ibunya sendiri. Dia dekati foto itu, saudara. Kemudian dia ambil fotonya. Dia balik foto itu. Ada sebuah kalimat yang ditulis oleh ibunya, saudara. Sebuah kalimat sederhana. Apapun yang kamu lakukan, tidak jadi masalah. Pulanglah, anakku. Saudara, Christina nangis sejadi-jadinya di sana. Dia tahu kasih ibunya masih ada untuk dia. Dia pulang ke rumahnya. Dia pulang untuk menerima cinta ibunya yang besar itu. Saudara, saya kira Tuhan juga mungkin akan berkata yang sama pada kita, saudara. Apapun yang sudah engkau lakukan, gak jadi masalah. Datanglah padaku. Aku bisa memulihkan kamu. Saudara, mungkin di antara kita ada yang merasa dirinya seperti Zakheus seperti Matius hari ini. Seperti Christina, saudara. Yang melakukan dosa begitu rupa dan merasa diri ini begitu kotor, gak layak. Tuhan, saya gak layak. Saya gak layak melayani-Mu. Bukan saya, Tuhan. Jangan saya, Tuhan. Tapi Yesus mengulurkan tangannya. Dan berkata, maukah engkau sembuh? Apapun yang engkau lakukan gak jadi masalah. Kembali padaku. Saudara, sesungguhnya kasih Yesus merangkul yang tersisih, memulihkan yang hancur, dan mengubah yang terbuang. Saya gak tahu hari ini kondisi saudara seperti apa. Memasuki bulan Februari mungkin mulai masuk lagi kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan. Tapi hari ini, firman Tuhan hari ini berkata bahwa Yesus mengasihi kita. Datanglah kepadanya. Kalau kita merasa sakit, saudara, kita merasa akulah yang butuh dipulihkan itu. Datang padanya, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, adakah dosa yang hari ini saudara sedang sembunyikan? Saudara terjerat dan terikat di dalamnya, yang membuat saudara merasa diri ini tidak layak di hadapan Tuhan. Atau adakah saudara seorang yang biasanya menghakimi orang lain, mengkategorikan mereka sebagai pendosa, dan saya bukan pendosa. Saudara yang sadar akan firman Tuhan hari ini, maukah engkau datang kepada Tuhan?
apapun yang telah Engkau lakukan. Tuhan mampu, Tuhan bisa memulihkan hidupmu. Yang diperlukan hanya sebuah kesadaran bahwa kita orang berdosa. Bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Mari saudara ambil waktu berdoa secara pribadi. Sambil musik mengiringi, mari kita berdoa datang ke hadapan Tuhan. Kalau saudara orang itu, Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan pulihkan aku. Aku orang berdosa itu. Saudara, hari ini Tuhan melihat engkau dengan tatapan yang penuh belas kasihan. Dengan tatapan yang penuh cinta. Ia ingin memulihkan hidupmu. Mari datang berdoa kepadanya. Minta pengampunannya dan minta pemulihan darinya. Tuhan, ini kami semua dengan segala keberdosaan kami. Kami mohon anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan. Merangkul setiap kami orang-orang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan, ubahkan, pulihkan setiap dimensi hidup kami Tuhan. Ada ruang-ruang yang kami simpan, yang kami masih hidup di dalam keberdosaan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan. Pulihkan hidup kami. Pulihkan hidup keluarga kami Tuhan. Ada hal-hal bodoh, hal-hal buruk yang mungkin kami lakukan. Menyebabkan ada relasi-relasi yang sedang tidak baik-baik saja hari ini. Menyebabkan keretakan dalam keluarga kami Tuhan. Tapi kami percaya kalau kami datang dan tahu menyadari betapa berdosanya kami Tuhan. Maka kasih Tuhan itu cukup dan mampu untuk pulihkan hidup kami. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan. Tolong jemaat-Mu yang berdoa dengan kesungguhan hati. Memahami dirinya begitu berdosa di hadapan Tuhan dan meminta pengampunan-Mu. Hadir dalam hidup mereka Tuhan. Pulihkan mereka. Pulihkan keluarga mereka. Tolong setiap kami Tuhan. Karena kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi kami berharap. Biar Engkau Sang Tabib Agung itu memulihkan hidup kami. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.